Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Cynthia Bunga Destapiani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik semester 7. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi strategi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan menurut Iqbal Hasan yaitu pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain 1. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional 2. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengajukan pada pemilihan jalur perbuatan antara sedikit pilihan yang diberikan. Menurut Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan data, dan mengambil tindakan menurut perhitungan, merupakan tindakan yang paling tepat. Dengan kata lain, jika seseorang hendak mengambil keputusan, maka harus melewati beberapa tahap atau langkah sebelum akhirnya keputusan tersebut dipilih. Aspek pengambilan keputusan, terdapat 3 aspek dalam pengambilan keputusan menurut Janis dan Mann tahun 1977, yaitu 1. Kemampuan mempertimbangkan beberapa alternatif yang tersedia. Individu tidak hanya memikirkan manfaat terbesar yang akan didapatkan, tetapi juga berbagai macam pertimbangan dari pilihan yang dipilih maupun yang tidak dipilih. Kedua, kemampuan menghadapi tantangan untuk mencapai situasi yang diinginkan. Berbagai tantangan yang kemungkinan akan dihadapi oleh individu dapat dilalui dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan ketidakpastian, sehingga pilihan yang telah dipilih tidak dapat diubah lagi. Ketiga, kemampuan untuk menerima risiko yang ada dan melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan yang paling umum digunakan dalam pengambilan keputusan menurut Siagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada consensus thinking, kedua ada DLP, ketiga brainstorming, 4. Synetic, 5. Collective bargaining, 6. Fishbowling, dan yang terakhir ada didactic interaction. Adapun tujuan pengambilan keputusan yaitu pertama, tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Selanjutnya, ada tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan 2 masalah atau bisa lebih yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Selanjutnya, strategi pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan keputusan yang mulai dan berakhir dengan pertimbangan memerlukan kreativitas, keterampilan kuantitatif, dan wawasan. Menurut Oteng Sutisna tahun 1989, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan urutan proses sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada analisis situasi dan perumusan masalah, yang ketiga ada pengambilan keputusan. Selanjutnya, berdasarkan tahapan pengambilan keputusan tersebut di atas yang diikuti dengan kekuatan-kekuatan yang diidentifikasikan oleh Kreitner dan Kinichi, terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ada kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal yang dimiliki dukungan pengaruh global menyebabkan organisasi berpikir tentang inti dan proses dari bisnis dengan mana produk dan jasa dihasilkan. Kekuatan eksternal dibagi dalam 2 faktor. Yang pertama adalah demografik karakteristik. Unsur demografis antara lain adalah umur, pendidikan, tingkat keterampilan,
gender, migrasi, dan lain-lain. Kedua, ada technological advancement, baik organisasi manufaktur maupun jasa semakin meningkat dalam menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperbaiki produktivitas. Mereka yang tertinggal dalam teknologi, terutama teknologi informasi, akan mengalami kesulitan dalam persaingan seperti market change atau perubahan pasar, dan social and political pressure, tekanan sosial dan politik. Selanjutnya ada kekuatan internal. Kekuatan internal datang dari dalam organisasi. Kekuatan ini mungkin sifatnya lebih lunak, seperti rendahnya kepuasan kerja, atau dalam bentuk tanda seperti rendahnya produktivitas dan konflik. Kekuatan internal untuk perubahan datang dari hal-hal berikut. Yang pertama ada human research problem atau prospect. Menurut Dinklage, ada 8 tipe strategi pengambilan keputusan. 4 strategi merupakan cara yang tidak menghasilkan suatu keputusan-keputusan, yakni tipe delaying, fatality, complaint, dan tipe paralytic. 4 tipe lainnya dipandang sebagai cara yang efektif dalam mengambil keputusan, yakni tipe intuitive, impulsive, agonizing, dan planful. Menurut Tsiagian, strategi pengambilan keputusan memiliki beberapa model. Yang pertama, ada model optimasi. Sasaran yang ingin dicapai dengan model optimasi adalah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Model optimasi didasarkan pada berbagai kriteria yang ada dan yang menonjol diantaranya adalah: yang pertama ada kriteria maksimin. Model maksimin menjelaskan bahwa pembuatan keputusan seharusnya memusatkan perhatian pada atribut terlemah yang dimiliki oleh dirinya. Selanjutnya ada kriteria maksimaks. Model ini mendasari kepada asumsi yang optimik yang menyatakan bahwa semua keputusan yang diambil akan mendatangkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada kriteria melewatkan kesempatan. Model ini bertitik tolak dari pandangan bahwa merupakan hasil yang alamiah terjadi apabila para pengambil keputusan berpikir dan bertindak dalam kerangka melewatkan berbagai peluang-peluang tertentu. Apabila melewatkan peluang itu berakibat pada tersedianya peluang yang lebih besar demi meraih keuntungan yang lebih besar pula. Selanjutnya kriteria probabilitas. Model ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan harus memakai kriteria yang kemungkinan diperolehnya hasil tertentu sebagai dasar untuk menjatuhkan sebuah pilihan. Selanjutnya ada kriteria nilai materi yang diharapkan. Dalam praktik penggunaannya, dimulai dengan penentuan nilai atas hasil yang diperoleh dari setiap alternatif yang dipilih untuk diterapkan nantinya. Selanjutnya ada kriteria manfaat. Kriteria ini merupakan sebuah kelanjutan dari kriteria nilai materi. Terlihat bahwa dengan penggunaan kriteria itu, pengambilan keputusan tidak mempedulikan resiko yang diambil apabila pilihan dijatuhkan atas berbagai alternatif yang tersedia. Yang kedua ada model satisficing. Model satisficing berarti pengambilan keputusan memiliki alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal. Kelemahan dari model ini yaitu ketidakmampuan mengambil keputusan untuk menganalisis semua informasi yang telah diperoleh. Kedua, ada pada tahap tertentu dalam proses pengambilan keputusan timbul berbagai beban yang tidak dapat dipikul untuk menghasilkan informasi tambahan dalam bentuk waktu, uang, tenaga, dan frustasi. Yang ketiga ada model mixed scanning. Model mixed scanning berarti bahwa setiap kali seorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu atau suatu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai saran dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang dilaksanakan. Yang keempat ada model heuristis. Pada hakikatnya,
Model ini berarti bahwa semua faktor internal yang terdapat pada diri seorang pengambil keputusan itu lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Yang terakhir ada pemilihan model tertentu. Kemahiran yang perlu dikembangkan oleh para pengambil keputusan ialah memilih secara yang tepat satu model saja atau menggunakan berbagai macam model dan menyesuaikannya dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai materi strategi pengambilan keputusan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.